Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bida Novi. Hari ini saya berdinas di Polikai ya Bu ya. Maaf Ibu, dengan Ibu Nafsia Sahara. Nafsia Sahara ya Bu ya. Ibu ke apa namanya kunjungan ke puskesmas rencananya? Awalnya sih mau suntik yang 3 bulan Neng. Iya. Nah, terus karena tadi tanya-tanya mau pasang IUD, memang dari awal mau tuh mau pasang IUD suruh dokter gitu ya, karena sering tensi naik gitu. Lebih aman kan pasang IUD. Tapi kayaknya takut gitu. Takut ya. Takut pertama takut sakit, kedua pokoknya takut aja gitu, lepas katanya di dalam apa gimana gitu ya. Nah sekarang kan bisa langsung konsultasi langsung ke yang ini ya, yang tahu gitu. Terus gimana tuh maksudnya Ibu sekarang kalau memangnya bisa hari ini ya pasang IUD, kalau memang memungkinkan ya bisa gitu. Saya. Heeh. Sebelumnya saya mau minta Ibu tanda tangan surat konsen dulu ya Bu. Setujuan. Boleh Ibu tanda tangan di sini? Ibu ya, dengan Ibu Nafsia. Ibu sudah melahirkannya berapa kali Bu? Aku udah lahiran 2 kali, tahun 95 anak pertama, tahun 2007 anak kedua. Nah kan aku udah KB 18 tahun nih ya. Iya. Jadi pernah ganti yang 1 bulan, aku mau datang bulan gitu ya. Hampir setahun setengah tuh cuma ngeplek aja, 2-3 hari udah. Nah aku ganti yang pil yang mikroginan ya Neng, yang 25.000 itu. Katanya enak tuh datang bulannya banyak, tapi tetap aja kayak gitu ya. Aku ganti lagi yang 3 bulan, kan capek ya. Suruh bapaknya KB, enggak udah kamu aja yang KB gitu. Nah, setiap tensi itu pasti agak tinggi, makanya kan aku rutin minum AB itu. Obat tensi ya, kadang-kadang tensi di sini juga. Katanya Ibu kalau punya tensi itu lebih aman IUD gitu. Nah pokoknya ada yang banyak yang anjurkan tuh IUD, tapi aku takut aja gitu bawaan. Iya. Tadi kan Ibu sudah ditensi ya Bu ya? Sudah. Tensinya tadi tinggi juga ya Bu ya? Perutnya yang tinggi. Perutnya yang tinggi ya? Karena ini kali ya tegang apa gimana kalau pengen pasang IUD ini gitu kayak aku coba gitu Belum kan. ada gambarannya Bu ya? Belum ada penjelasannya gimana. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu, dengan KB IUD. IUD itu alat kontrasepsi dalam rahim. Biasanya kan dia nanti dipasangnya di dalam rahim. Alatnya kecil Bu, seperti ini, seperti bentuk T. Ya, dia sangat efektif dan aman. Kemudian dapat dicabut kapan aja kalau Ibu menginginkan. Oh, gitu. Ya. Kan dia jaraknya bekerja itu 10 tahun tergantung jenisnya. Nanti kalau seandainya 10 tahun Ibu mau ganti boleh kapan aja ya. Terus dapat biasanya dia menimbulkan perdarahan karena pasang IUD, jadi kadang mensnya jadi banyak. Gitu. Itu keluhannya biasanya kalau ibu-ibu yang memakai KB IUD. Tapi ini dapat melindungi dari penyakit menular seperti HIV atau enggak penyakit infeksi seksual gitu ya. Terusnya nih apa nih, siapa aja sih yang nggak bisa pakai IUD? Biasanya kan kalau sebenarnya semua ibu bisa, semua wanita bisa, tapi kan ada kriterianya ya Bu ya. Kecuali momnya dia kalau lagi hamil kan kita ngambil KB ya Bu ya, terus baru aja melahirkan. Tapi sekarang ada teknik yang terbaru, jadi pasca persalinan bisa dipasang KB IUD pasca persalinan. Kemudian yang memiliki penyakit infeksi seksual kayak HIV ya, terusnya menstruasinya yang nggak biasa, kadang menstruasi banyak terus nggak teratur, kadang ada juga kan yang tiap bulan nggak mens tiap bulan ya, kan ada kayak gitu. Jadi kemudian sama ada infeksi di saluran kelamin atau enggak infeksi di mulut rahimnya, itu nggak bisa ya. Kemudian apa aja sih efek sampingnya nih? Kadang efek sampingnya pemasangan IUD terkadang bisa kram beberapa hari karena kan baru pertama kali pasang, jadi IUD-nya belum, masih kayak tubuh kita tuh kayak ada benda asing di dalam situ, jadi dia agak demam gitu kali ya. Demam sih nggak sampai demam, punya kemungkinan keluar bercak kayak beberapa hari, kayak datang bulan. Kemudian headnya lebih lama dan lebih banyak, saya bilang biasanya keluhannya seperti itu. Sama bercak di antara siklus haid. Kadang gini loh, ibu udah mens terus 2 minggu atau berapa minggu mens lagi, itu kan namanya efek sampingnya. Tapi nanti setelah 6 bulan biasanya dia akan udah normal ya.
Itu yang tadi kram atau rasa nyeri selama haid. Jadi kayak ada Tapi nggak bahaya kan? Insya Allah nggak berbahaya ya Bu ya. Sebenarnya ini dapat berkurang setelah beberapa bulan ya. Karena mungkin efek sampingnya juga kali. Ya itu efek sampingnya ya. Kemudian nih yang hal-hal yang mungkin terjadi, umpamanya biasanya kalau mau pasang IUD kita lihat dulu nih ibu panggulnya ada infeksi apa enggak. Kadang kita lihat dari kayak ibu di inspekulu dulu, dilihat nih kira-kira aman enggak tuh dalamnya, vaginanya bersih apa enggak, ada luka apa enggak gitu. Pemeriksaan dulu ya. Ya pemeriksaannya dulu. Terusnya kalau seandainya semuanya sehat, baru ibu bisa Langsung pasang. Kemudian cara mau gimana sih cara umpamanya ibu kalau umpamanya bisa ibu sebenarnya kalau pakai IUD ibu bisa meriksa sendiri. Oh, sama kita sendiri. Iya, sama ibu sendiri jadi. Enggak harus kesini atau ke bidan gitu. Enggak usah. Caranya gimana? Caranya gini loh. Ini kan jari yang paling tinggi. Ya jari tengahnya ibu masukin ke liang vagina. Nanti kan di situ kayak ada benang Bu sedikit. Benang itu fungsinya buat kalau kita ngelihat nih kalau seandainya kalau mencabutan lebih gampang ya kan, terus itu bisa meraba sendiri tuh, nanti ada kayak garis-garis gitu lah ya lembut, itu biasanya benangnya. Oh gitu. Cuman Kalau misalkan kita pas masukin gitu nggak ada, berarti lepas apa atau gimana? Biasanya kadang ada kalau di dokter tuh dia terlalu pendek. Oh gitu, tapi aman. Bisa kan nanti kalau ibunya panik bisa ibu kesini. Oh gitu. Takutnya kan ada banyak yang bilang tuh kayak bisa jalan kemana apa gimana gitu. Enggak, kan kan gitu, itu hanya di takutnya lepas gitu, itu hanya di dalam kemana. enggak ada, itu kan ada batas-batasannya. Kalau seandainya enggak ada itu biasanya dia bilang copot pas ibu pipis atau lagi menstruasi. Oh gitu, keluar sendiri. Ya, gitu. keluar sendiri. Tapi kitanya kadang suka nggak lagi pipis, ternyata nyemplung di toilet gitu ya. Nih, ibu jadi kan sekarang udah selesai belum Bu mensnya? Kan ibu bilang tadi kalau suntiknya 3 bulan itu ibu nggak pernah datang bulan. Nggak pernah dapat bulan, nggak pernah datang bulan. Iya, waktu awalnya kan ibu bilang tadi ya pasang pil KB cuma ngeplek 3 hari udah selama setahun setengah tuh Neng. Nah terus ibu ganti lagi yang suntik sebulan, kan capek bolak-balik ya suntik. Itu juga cuma ngeplek aja sebulan sekali kan capek. Akhirnya 3 bulan aja lah. Aku selalu suntik yang 3 bulan itu tuh emang nggak pernah datang bulan Neng. Ngeplek juga enggak gitu. Tapi sekarang udah waktunya buat suntik. Hari Sabtu. Sabtu kemarin. Itu kan Sabtu. Minggu, Senin, Selasa gitu. Jadi ibu belum campurkan ya dari Sabtu sampai sekarang belum. Udah berarti kan ini sebenarnya bisa aja dimulai kapan aja ya Bu. Tidak harus menunggu, kadang nggak selama harus menunggu mens. Kalau memang waktunya untuk ber-KB sekarang kita pasang boleh ya. Jadi bisa kapan aja. Jadi insya Allah hari ini ibu bisa dipasang. Ya, Cuma dicek dulu ya Neng. Iya nanti kan dicek dulu. Biasanya ibu kadang cebok dulu. Nanti setelah cebok baru ibu posisinya seperti orang mau lahiran. Malu kan ibu mau malu. Nggak usah malu kan kita cewek semua. Kayaknya ibu mah kan lahiran di dukun baik nggak pernah di bidan karena takut kan zaman dulu mah ya. Dan kita nanti juga lupa Bu, keluar bentuknya ibu lupa ya. Sama tapi kan malu ya Neng ya. Beneran ibu mah. Ya udah kan berarti sekarang ibu bisa dipasang ya Bu ya. Tapi ibu mau tanya lagi. Iya. Kan ibu sekarang lagi diliburin kerja nih. Iya. Tiba-tiba nih minggu depan supaya apa Senin, apa Selasa, apa minggu ini gitu ya ibu dipanggil kerja. Kerja ibu kan operator nih, operator jahit ya di bagian joint kan opera. Itu kira-kira ngeping kan Neng nanti kesini kalau misalkan enggak usah ibu kalau dengan KPID ibu kontrolnya kalau ada keluhan aja. Enggak, maksudnya aman nggak kalau ibu? Aman. Oh aman. Insya Allah aman. Iya dulu kan seharian tuh kadang-kadang ibu kan jahit ya. Oh enggak ada masalah. Oh enggak masalah. Ibu bekerja duduk aja. Masa ibu seharian duduk aja kan pasti ada. Iya, jedanya paling ya kita pipis 2 jam ke terus istirahat jam 12. Aman. Aman. Insya Allah amannya semoga cocok ya. Ya amin. Kalau misalkan dalam seminggu nih ibu pasang nih ya, terus ada keluhan apa gimana sakit apa gimana? Nanti biasanya ibu kontrol lagi ke kita ke puskesmas hari Selasa depan. Kalau misalkan ibu kerja kan susah nih kontrolnya. Selasa depannya lagi aja selama gak ada keluhan. Nanti kan ibu paling kita bawain obat pengurang rasa sakit gitu aja. aja ya. Jadi Kalau misalkan sebulan seminggu nih kan udah masuk kerja. Nah sedangkan hari kerja itu kan aku malas kadang-kadang izin ya. Iya. Bisa sih izin manusia. Cuman kan kadang-kadang suka malas gitu. Atasan suka begini gitu. Iya. Nah terus
ada keluhan gitu minum obat aja kali ya. Iya. Kalau misalkan nggak sempat kesini ke apotek pun ada Iya, mungkin. boleh. Nah nanti kalau misalnya ada kesempatan baru bisa kesini ya. Iya. Oh, Pokoknya hilang hari Selasa. keluhannya apa efek sampingnya. Pokoknya hari Selasa ibu Hari kesini Selasa. ya. Insya Allah sih. Kalau enggak kesini ibu boleh ke bidan yang terdekat aja. Jual bidan Umar Pak. Rumah. Ya udah nggak apa-apa. Nanti paling sama beliau dilihat atau enggak dikasih obat Oh, rasa gitu. sakit ya gitu aja. Ya. Ada yang mau ditanya lagi bu? Makasih ya bu ya. Sama-sama. Terima kasih nih konsultasi Iya. ya. Lagi Iya, ibu pikir gini, ibu kan udah 40, udah umur 49 ya. Jadi maaf ya, ini pribadi tidur juga udah jarang. Jadi kalau suntik kabel tiap 3 bulan sekali itu kan memang males nih. Sedangkan kita mainnya ibarat hubungannya aja sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali gitu. Iya. Nggak rutin gitu ya. Karena suruh bapaknya KB sama apa sama Ayudi biasa. Kadang suka belum mau. Capek tahunnya udah tua begini. Tapi kayak juga kalau nggak KB takut. Itu umur 50 yang punya anak. Ada. Bisa menopause soalnya. Makanya aku nggak tahu nih, aku menopause apa belum. Belum, biasanya kalau menopause itu 1 tahun itu tidak menstruasi. Oh gitu. Itu Ini kan udah hampir berapa? Emang nggak kan karena ibu KB. Iya, itu Makanya dia. Makanya saya insya nggak Allah tahu. kalau dengan KB jadi nanti ibu akan mens setiap bulan. Oh iya, mudah-mudahan jadi ketahuan ntar menopause apa Ya, enggak. ya, udah itu aja. Nanti kita ke ruang tindakan ya bu untuk melakukan tindakan. Tapi nggak lama kan? Insya Allah nggak lama. Ya, Iya. udah ya bu. Aku tunggu di mana sekarang? Nanti saya rapikan dulu itunya ya, saya siapkan dulu ruangannya ya. Aku tunggu dulu. Ya, kasih ya bu ya.